Kabupaten Aceh Tenggara yang dilaksanakan pada hari ini adalah suatu forum musyawarah tahunan untuk menentukan kegiatan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi untuk daerah Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya di wilayah Kecamatan Kutape untuk tahun anggaran 2021. Adapun peserta dan unsur lain yang kami undang sebanyak 150 orang yang terdiri dari para puspika kecamatan, imam mukim sekecamatan Kutape, kute, sekretaris kute, perangkat kute, serta ketua BPK, anggota BPK, dan undangan lainnya seperti kepala humas, kepala sekolah, kepala UPD, bidang desa, pimpinan pesantren yang ada di wilayah kecamatan. Bapak asisten yang kami hormati, di sini kami laporkan kepada Bapak bahwa wilayah kerja Kecamatan Kutape jumlah penduduknya 11.992 jiwa yang terdiri dari laki-laki 5.992 jiwa, perempuan 5.537 jiwa. Jumlah desa Pak Asisten, di sini kami 25 desa, 3 pemukiman. Fasilitas yang ada pada kami Pak Asisten, masjid ada 17 Pak, Monasa ada 11, Desmas ada 1, Politis ada 1, kantor Kucing Pak. Nah itu tolong Pak, tolong pikirkan nanti untuk selanjutnya, belum ada Pak. Kemudian pesantren ada 2 Pak, SMA atau MAN ada 4, SMP atau MSI ada 6, SD setara min ada 10, PAUD ada 15, pasar atau pajak Pak ada 5 Pak. Bapak sekalian yang kami hormati, adapun kegiatan dan biaya kegiatan musrefah di Kecamatan Kutape, Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2020 adalah bersumber dari anggaran APBK Kabupaten Aceh Tenggara yang tercantum dalam DPA Kecamatan Kutape, Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2020. Bapak Asisten dan hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwasanya selaku panitia pelaksana kegiatan musyawarah tingkat kecamatan Kutape, dengan ini menyadari bahwa banyak kesalahan dan kekurangan kami dalam pelaksanaan kegiatan ini. Oleh karena itu, di mana nantinya kesalahan dan kekurangan kami mohon dimaafkan. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kegiatan bersumpah adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan dalam upaya menyusun perencanaan di bidang pembangunan melalui penjaringan aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas dan menjadi permasalahan di kecamatan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan KPK 2021 tingkat kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten agar dapat memberi masukan mengenai kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Kutape ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perencanaan pembangunan tahun ini telah kita mulai dari tingkat dusun melalui Musdes yang telah berakhir pada bulan Desember tahun 2019 kemarin. Tentu kita bersyukur untuk kegiatan pembangunan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan yang telah kita laksanakan di tahun 2019 yang lalu. Semua ini adalah bukti kerja keras dan kebersamaan kita yang telah tercipta antara masyarakat bersama pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta pemerintah kabupaten. Bapak Ibu yang kami hormati, hasil yang kita capai itu tentu menjadi bahan evaluasi
dalam perencanaan pembangunan tahun 2020 ini. Karena masih ada target maupun program kerja yang harus kita laksanakan untuk menjawab aspirasi masyarakat Kalimantan Aceh Tenggara, khususnya Kecamatan Ketambi, baik itu di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keagamaan, keamanan, di bidang pertanian, peternakan maupun di bidang kesejahteraan rakyat. Melalui kegiatan musrembang ini, marilah kita tentukan kegiatan prioritas untuk kesejahteraan rakyat dengan hasil memperhatikan aspirasi dari saudara-saudara kita dan juga hasil evaluasi dari hasil musrembang tahun yang lalu. Dalam kesempatan ini, seyogyanya hari ini kami hadir sebanyak 5 orang, karena 5 orang perwakilan delegasi dari Dapil 5 yang ada di 3 kecamatan ini, dikarenakan rekan-rekan kami bertugas di luar daerah, ada kunjungan seperti. Jadi sedikit banyak sudah saya baca program-program prioritas dari kecamatan dan dari desa masing-masing. Harapan saya, usulan-usulan ini adalah hasil representasi dari masing-masing desa. Artinya apa? Melalui musyawarah desa ke kecamatan, apa yang tidak bisa tertampung di dalam APBDes, maka itu yang akan kita usulkan ke APBK. Dalam tanda kutip ini juga perlu kita ketahui bersama bahwasanya APBK kita untuk tahun ini di angka 1,4 triliun kurang lebih. Di situ semua termasuk gaji yang sudah habis terkuras setengah daripada APBK. Artinya apa? Kita harus merujuk kepada APBK kita. Jangan sampai di kecamatan ini juga mengusulkan ini, kecamatan, semua kecamatan mengusulkan, akan tetapi merujuk kepada APBK. Jangan sampai APBK kita overload atau over kapasitas. Di sini jelasnya bahwa kami di Kecamatan Ketambi adalah merupakan salah satu kecamatan yang termuda di Kabupaten Aceh Tenggara. Jadi kami sangat berharap kepada seluruh bapak kepala dinas dan instansi yang terkait dengan kabupaten ini, harapan kami dukunglah Kecamatan Ketambi ini supaya dan agar dapat maju sebagaimana yang kita harapkan. Inilah satu. Yang kedua, ini mohon maaf, kebetulan saya saat kemarin tadi ada warga saya bertanya kepada saya, ini Pak Sekdes mau mana? Saya mau musrembang. Apa sih sebenarnya musrembang itu? Musyawarah antar imbang. Inilah saya bilang tadi, karena musyawarah masalah pembangunan ini dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ini. Artinya setiap ada musrembang tetap ini yang diusulkan tidak pernah terrealisasi. Bahkan saya sendiri pribadi sangat merasa sayang kepada Camat Ketambi karena beliau merupakan salah satu yang merupakan sebagai perwakilan dari Camat Ketambi untuk bersumbang di kabupaten. Toh hasil yang beliau bawa kemari hanya nihil menurut pantauan kami. Karena banyak sekali kendala-kendala yang beliau jumpai di sana, baik dari segala sesuatu. Ini merupakan yang jelas berarti arah sifatnya kecerak gayu kami, artinya anak buah dan anak kiri. Jadi ini artinya merupakan sebagai kendala pada kami. Kemudian di samping itu yang bahwa beberapa usulan dari tahun 2015 sampai 2020 ini satu pun yang belum terrealisasi, termasuk ini Pak Kepala Dinas dan instansi yang terkait bahwa Kecamatan Ketambi adalah merupakan daerah rawan banjir. Inilah bahwa sudah berapa kali baik itu dari instansi dan Kepala Dinas yang turun ke Kecamatan Ketambi, beliau melihat secara detail dan jelas bahwa kejadian itu benar adanya. Tetapi pada saat itu juga kita usulkan kembali apa yang menjadi prioritas terhadap masyarakat, keselamatan masyarakat, toh tidak terrealisasi. Ini ada apa di dalamnya? Ini yang ketiga. Langsung saja pertanyaan tadi tentang adanya rumah
terjadi banjir. Karena ini berkaitan dengan banjir, kami dari BPBD juga punya tupoksi di sini, Pak. Jadi yang pertama ingin kami jawab, untuk 2019 kami dari BPBD sudah berbagai mengadakan normalisasi untuk pengelolaan banjir. Di 2019 kita ada di Bengawan Bapak. Dan untuk tahun 2020 ini juga hasil musrembang 2019. Jadi jangan dibilang tidak ada hasil musrembang 2019 yang tidak kita akomodir. Insya Allah tahun ini 2020 kami akan membangun bronjong dan tanggul di desa Pecinta di Jember. Dan itu usulan musrembang 2019, Pak, dari dana rehab rekor yang ada di BPBD Kabupaten Tenggara. Insya Allah kalau tidak salah saya sekitar 1 miliar rupiah, dan itu akan kita bangun tahun ini. Artinya kami juga punya keterbatasan, tentunya jangan pesimis, Pak. Jadi setiap ada usulan-usulan seperti ini pasti akan kami akomodir. Jadi tidak benar kalau tidak ada hasil musrembang yang tidak kami prioritaskan. Iya, Pak. Jadi mungkin ada beberapa, ini kan kita ambil di kecamatan Tabi dulu. Ingin kami prioritaskan di sini, Pak, sudah ditanyakan sebenarnya sama sekretaris bahwa kami juga sangat membutuhkan bronjong, Pak. Sangat membutuhkan bronjong di desa Jamburala. Di situ kami sangat rawan banjir di situ, Pak. Di situ kami terkena banjir sekitar 40 kakak, Pak. Ya, di desa Jamburala. Satu lagi yang kami sayangkan itu, Pak, masjid kami, tempat ibadah yang mau roboh. Itu tolong, Pak, tolong tinjau ke tempat kami, yaitu desa Jamburala. Satu lagi, Pak, kami pernah kemarin itu membuat proposal. Disuruh Bapak Camat kemarin, Pak, ya, kami dari Bapak Camat. Tapi belum terrealisasi, Pak. Kami itu minta tolong, Pak, sangat tolong. Untuk tahun ini mohon, Pak, dicek keberadaan desa kami, desa Jamburala. Selanjutnya yang kedua prioritas kami, Pak, ini tentang tanah wakaf. Tentang tanah wakaf ini mungkin bisa kami buat dari desa, tapi itu kan melalui pertanahan juga, Pak. Kami di situ, Pak, kemarin itu ada yang meninggal, nggak tahu kami kemana mau kami kebumikan, Pak, ya, nggak tahu kami karena di samping wakaf itu sudah habis, Bapak Ibu. Tolong ini dinas terkait, mohon, Pak, tinjaulah tanah perwakapan kami, mohon direalisasikan, Pak. Untuk tahun ini, Pak, pertanahan, mohon, Pak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Pak, telah beberapa bulan kita meninjau jalan, yaitu kalau dulu AMD, sekarang saya tidak tahu lagi namanya, entah apa. Itu berarti jalan telah kita tinjau dari desa Datuk Pening lintas ke desa Pemungkunan dan selanjutnya ke desa Jatisara. Jadi kami ingin membangun berarti dari dana desa, terkendala dengan AMD. Apakah AMD itu berlanjut, maka kami tidak akan membuat lagi dana desa ke jalan tersebut. Mungkin itu saja. Kami dari Dinas Wisata Pemuda Olahraga ingin menyampaikan bahwa ini kita melihat ada usulan. Saya lihat di sini banyak sekali masalah kesenian, masalah pembinaan tari Gayo dan tari alas, banyak sekali. Hampir setiap halaman saya lihat. Tetapi ingin kami perjelas supaya tidak nanti kita salah langkah untuk sampai kepada musrembang ke tingkat kabupaten. Nomenklatur kita pada tahun 2017 itu namanya yaitu pariwisata dan kebudayaan. Itu pada tahun 2016. Pada tahun 2017 perubahan nomenklatur, nama kita sudah berubah, pariwisata, pemuda dan olahraga. Dan Dinas Pendidikan dan kebudayaannya sudah pindah ke pendidikan. Jadi masalah kesenian ini semuanya lari kepada pendidikan. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada semua rute ataupun masyarakat yang mengusulkan bidang kesenian ini, tolong nanti sampaikan kepada pihak yang berwenang, kepada pihak kebudayaan. Karena masalah pariwisata ini hubungannya kami nanti masalah pariwisata, kebudayaan dan olahraga.
Jadi peserta ini beberapa sudah kami sampaikan tahun yang lalu juga dan tahun juga sudah kita bangun di Ketambe, yaitu mengenai masalah pembangunan di Ketambe, yaitu pembangunan ada musala, ada pembangunan gapura, ada pembangunan pertunjukan seni, ada pembangunan gazebo, ada pembangunan spot 1 dan spot 2. Nah, artinya Ketambe prioritas kita sebagai wisata unggulan di kawasan negara ini baik di tingkat regional, nasional dan tingkat internasional. Maka oleh karena itu kami berharap kiranya pada semua masyarakat mari kita mendukung, karena kami lihat ada pembangunan dari provinsi kemarin itu telah selesai, ada yang merusak. Ini tentunya kita tidak harapkan. Juga sampaikan juga, kami sudah menyampaikan juga kepada Pak Kapolsek, kami lapor secara lisan kepada Pak Danam juga sampaikan, pengurus juga kami sampaikan. Ini orang ini kita nggak kenal. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini kita lihat judul. Judul ini sekarang kita lihat. Ini tertulis. Tema kita meningkatkan kualitas SDM dan membuka akses pasar dalam dan luar negeri yang diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Jadi pariwisata itu sektor wisata sekarang ini kita sampaikan oleh juga dari Bapak kita sebagai hasil pendapatan APBN kita ini prioritas pertama di Indonesia. Maka oleh karena itu berhubungan dengan meningkatkan wisata khususnya di Ketambe sebagai unggulan pertama kita, maka dibantu juga dari Dinas BPBD, Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Perindak dan semua dinas. Tentunya didukung. Tujuan kita adalah untuk meningkatkan wisata kita, khususnya yang kami unggulkan yaitu di bidang di Ketambe dan juga di Legoger dan juga di apa namanya di Pantai Gorkot. Unggulan kita sebetulnya, tapi prioritas kita. Untuk tahun 2020 ini juga akan dibangun lagi di Ketambe, itu akan dibangun juga dengan jumlah dana cukup besar juga dan PPA provinsi. Jadi usulan bank ini tidaklah mutlak dari dana DAO, tidaklah mutlak dari dana DAO saja, tapi bisa kita anggarkan dari dana DAO juga boleh, dana DOKA juga boleh. Yang penting adalah tujuan kita, apa yang kita usulkan itu terwujud. Ini tujuan kita, tidak terfokus seperti apa yang disampaikan oleh daripada salah satu penanya tadi, tidak satu pun yang ditampung, itu salah besar. Kami sudah banyak menampung dari Ketambe Pak ya, di Paspandi terwujud tahun 2019. Mungkin barangkali desa Bapak tidak terwujud, tapi desa-desa lain banyak manfaatnya yang sudah kita penuhi, baik di sektor-sektor pertanian, sektor-sektor yang lain juga. Nah, oleh karena itu harapan kami kiranya kepada semua masyarakat Ketambe ini, mari kita dukung wisata kita, jangan ada yang merusak. Kepada pedagang semua yang terkait juga perangkat yang sudah dibangun, tolong kita jaga bersama. Tidak bisa kita harapkan kepada pihak Polsek saja dan pihak Danramil, dan juga ini semua tanggung jawabnya juga kita bersama. Bapak Ibu sekalian, masalah narkoba ya, jadi sampai dengan akhir bulan Februari ini kami dari Polsek Badar yang membawahi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Badar, Deleng Terpisos, dan Kecamatan Ketambe, sudah lebih daripada pengaduan Pak ya, lebih daripada 20 pengaduan masyarakat masalah kejahatan. Dan sampai saat ini sudah kami tangani ada 7 perkara yang sudah kami proses. Dari permasalahan yang dilaporkan dan kami tangani, baik tersangkanya yang sudah ditahan, yaitu semuanya terindikasi pemakai narkoba ya, jadi mereka semua pemakai narkoba, bahkan sudah keluar dari lembaga berbuat lagi tetap memakai narkoba ya. Jadi harapan kami di sini ya, masalah narkoba ini harapan kami pada jadi tanggung jawab kita bersama Pak. Karena terus terang apabila kita kedepankan masalah penegakan hukum ya, terus terang ini sepertinya tidak terlalu efektif, karena terus terang memang sebagian pelaku-pelaku kejahatan yang sudah keluar daripada lembaga masih melakukan kejahatan kembali. Dan juga apabila penegakan hukum yang kita kedepankan
Ya, terus terang untuk lembaga pemasyarakatan kita pun sudah over di sana, Pak. Sudah melebihi napi yang berada di sana daripada daya tampung. Jadi di sini kami berharap dan mengajak kepada Bapak semuanya, Bapak Ibu, mari kita bekerja sama. Artinya bagaimana kita bisa memutus rangkaian narkoba ini? Ya, kita awali daripada keluarga kita masing-masing, Pak. Ya, dari keluarga kita masing-masing, Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu selaku orang tua, bagaimana bisa mengawasi putra-putri kita. Terus terang kejadian narkoba ini, pelaku narkoba ini kebanyakan sebagian untuk anak-anak muda kita karena salah pergaulan, Pak. Ya, saat ini pun sedang kami tahan di sana. Itu pelakunya ya tamatan daripada pesantren juga. Ya, jadi mereka melakukan itu karena salah pergaulan. Beliau melakukan kejahatan berdua, kawan itu adalah mantan napi. Ya, jadi dia berkawan, kemudian naik sepeda motor jalan-jalan, ada melihat sesuatu yang bisa diambil, dicuri, mereka ambil. Tujuannya itu apa uangnya? Untuk memakai narkoba. Ya, jadi di sini kami mengharapkan Bapak Ibu kepala desa untuk bisa menghimbau kepada warganya, orang tuanya untuk bisa mengawasi putra putrinya. Apabila mungkin sudah mulai lain-lain tingkahnya, pergi tidak satu arah, tidak pulang, ya, tolong ditanyakan kemana dan apa adanya di luar.